Teknik itu mirip dengan 21 Divine Lightning Footwork yang biasa Yuda Bayal gunakan, meski tingkatnya lebih rendah. Yuda Bayal cukup terkejut karena Cordelia mengetahui teknik tersebut, padahal informasi itu seharusnya rahasia. Bahkan teknik tingkat tinggi seperti Heavenly Evasion Footwork pun belum pernah ia dapatkan. Sementara itu, Cordelia membuka bukunya dengan penuh antisipasi. Di dalamnya terdapat Fire Missile, versi yang lebih kuat dari sihir yang selama ini ia gunakan. Tanpa bisa menahan diri, ia melompat ke girangan. Yuda Bayal hanya tersenyum, lalu duduk beristirahat, merasa semua usaha mereka akhirnya terbayar. Setelah menerima hadiah mereka, tidak ada lagi yang perlu dilakukan selain kembali. Gelombang kegembiraan perlahan memudar, digantikan rasa lelah akibat semua yang telah mereka lalui. Tubuh Cordelia langsung terjatuh ke lantai, memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak. Cordelia yakin Sun's Necklace itu bekerja dengan baik. Yuda Bayal terlihat semakin kuat dari hari ke hari. Beberapa hari lalu, kondisi seperti ini pasti sudah membuatnya pingsan. Yuda Bayal juga menyadari perubahan itu. Ia tahu semua ini berkat Cordelia yang membantunya mendapatkan Sun's Necklace. Ucapan terima kasihnya kembali membuat Cordelia senang, meski ia sadar ada sedikit nada menggoda di dalamnya. Kini keduanya telah mencapai level 10. Kondisi Yuda Bayal juga semakin membaik. Saat itulah Yuda mulai memikirkan langkah berikutnya. Cordelia mengusulkan agar mereka bersiap menghadapi tahap selanjutnya. Usulan itu membuat Yuda Bayal terdiam sejenak. Tahap berikutnya adalah peristiwa invasi Demon Hands yang terjadi dalam sebuah social reception kedua. Sebagai peringkat kedua, Cordelia memahami alur game dengan sangat detail. Setiap karakter memiliki skenario utama masing-masing. Apapun pilihan pemain, akhir dunia tetap tidak berubah. Namun, ada satu skenario yang dikenal paling kejam. Itu adalah cerita milik Cordelia Chase. Menurut para pemain, alur tersebut menunjukkan betapa kejamnya moral para pengembang game. Kisah itu dimulai saat Cordelia menghadiri sebuah social reception bersama 12 anak dari Northern Families. Perlu diketahui, alur cerita Yuda Bayal dimulai 6 bulan setelah kematian Cordelia dalam cerita utama. Sementara itu, saat memainkan Cordelia, semuanya diawali dari tutorial bebas di mansion keluarga Chase. Setelah itu, berbagai event tambahan akan terus muncul. Pemain juga bisa menemukan hidden event saat menjelajah secara bebas. Kemudian Cordelia melakukan perjalanan untuk menghadiri acara penting tersebut. Namun, perjalanan itu berubah menjadi bencana. Sekelompok Demon Hand menyerang, mengubah pertemuan itu menjadi pembantaian. Kekacauan menyebar ke seluruh tempat. Sebagian besar anak dari 12 Northern Families terbunuh. Sisanya diculik gisik dan dicuci otak. Cordelia berhasil melarikan diri, tetapi harus kehilangan Dahlia, para pengawal, dan semua orang yang ia anggap keluarga. Ia akhirnya sendirian di dalam hutan. Sebuah skenario yang kejam. Dari sana, pemain harus bertahan hidup sendirian. Waktu yang tersisa sebelum kejadian itu hanya setengah bulan. Namun kini, mereka tidak perlu mengikuti alur tersebut. Cordelia sepenuhnya setuju. Jika mereka hanya mengikuti cerita asli, yang menunggu hanyalah kehancuran dan ending Armageddon. Mereka harus menciptakan skenario baru. Menyelamatkan sekutu kuat seperti 12 Northern Families menjadi prioritas utama. Namun ada alasan lain yang lebih pribadi bagi Cordelia. Ia ingin menyelamatkan Dahlia. Bagi Cordelia, Dahlia bukan sekadar pelayan. Ia adalah pelindung, sekaligus sosok pengganti saudara. Dalam cerita asli, Dahlia mengorbankan diri demi melindungi Cordelia. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Cordelia jarang menunjukkan keseriusan seperti ini. Melihat ekspresinya, Yuda Bayal merasa ingin memeluknya. Ia memahami perasaan itu. Memori dan emosi Cordelia kini ada dalam diri Cordelia. Bagi Cordelia, Dahlia adalah orang paling berharga. Karena itu, cerita tragis tersebut terasa lebih menyakitkan baginya dibanding siapapun. Meski begitu, ia tetap Cordelia. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dalam cerita asli, Yuda Bayal tidak bisa menghadiri acara tersebut karena penyakitnya. Namun sekarang, semuanya berbeda. Berkat bantuan Cordelia Chase, ia mendapatkan Sun's Necklace dengan kekuatan matahari. Cara bicara itu langsung membuat Cordelia kesal. Meski begitu, ia tahu itu benar. Dengan sedikit canggung, Cordelia menunduk dan mengajak Yuda Bayal pergi ke social reception bersamanya. Yuda Bayal ikut merasa canggung. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi sebagai seorang gentleman, ia berpura-pura berpikir sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya, dalam game tidak pernah ada skenario bagi Yuda Bayal untuk menghadiri acara seperti itu. Namun, mereka memang berniat mengubah alur cerita.
Dengan berlutut dan ekspresi penuh sandiwara, Yuda Bayal menerima undangan itu dengan penuh kehormatan. Sikapnya langsung memancing amarah Cordelia. Keesokan harinya, Yuda Bayal kembali berlatih di lapangan. Ia menyadari tubuhnya jauh lebih kuat, meski tetap belum sepenuhnya pulih. Keringat mengalir deras dari kepalanya, jatuh ke tanah tanpa henti. Namun, ia tidak berhenti. Dengan tekad kuat, Yuda Bayal terus berlari, memperbaiki catatannya sedikit demi sedikit. Kali ini, ia berhasil menyelesaikan 10 putaran. Yuda bahkan masih bisa berdiri setelahnya. Itu saja sudah merupakan pencapaian besar baginya. Setelah menyelesaikan latihannya, Yuda Bayal meregangkan tubuh dengan napas panjang. Rasa puas terlihat jelas, tubuhnya terasa semakin kuat dan perlahan pulih. Victor Cromwell, ksatria pensiunan yang telah lama mengabdi pada keluarga Bayal, turut merasa bangga melihat perkembangan itu. Yuda Bayal menantikan hari saat ia bisa mempelajari teknik bela diri keluarga Bayal. Sambil mengusap keringat, ia sempat menyadari hal sepele. Handuk yang ia gunakan tidak berbeda dengan yang biasa tergeletak di tanah. Namun, perhatian Victor tertuju pada hal lain. Ia kagum melihat tekad sang tuan muda yang terus berlatih tanpa mempedulikan rasa sakit. Menurutnya, tidak ada alasan untuk berkecil hati meski memulai lebih lambat. Dengan ketekunan dan bakat yang dimiliki, Yuda Bayal pasti akan segera menyusul yang lain dan menjadi ksatria hebat. Victor bahkan yakin, suatu hari nanti, meski kondisi tubuhnya yang sempat lemah, pertumbuhannya akan terus meningkat dari hari ke hari. Yuda Bayal sendiri tahu bahwa tubuh Yuda Bayal memang berbakat dalam seni bela diri. Keterlambatan memulai bukanlah masalah besar baginya. Tiba-tiba suara Maya terdengar keras, berlari ke arah mereka sambil memanggil nama Yuda Bayal. Yuda Bayal dan Victor saling berpandangan. Heran melihat Maya yang biasanya tenang, kini tampak panik. Saat sampai ia tidak langsung bicara. Maya butuh beberapa saat untuk mengatur napas. Yuda Bayal menunggu. Penasaran apa yang membuatnya begitu terguncang. Namun Maya hanya menatapnya dengan mata membesar, seolah tak percaya. Setelah akhirnya tenang, Maya menyampaikan bahwa ada surat dari wilayah keluarga Chase. Yuda Bayal sempat mengira surat itu dari Cordelia Chase, tetapi dugaan itu salah. Ketika ia mengetahui bahwa pengirimnya adalah Arthur Chase, ayah Cordelia Chase, tubuhnya langsung kaku. Ia terdiam, sulit memproses kenyataan tersebut. Bahkan setelah sadar, Yuda Bayal hampir kehilangan keseimbangan dan kembali memastikan nama pengirimnya. Beberapa jam kemudian, suasana di istana keluarga Chase terasa damai. Namun tidak dengan Yuda Bayal. Ia berdiri di depan pintu masuk, kebingungan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yuda Bayal hanya ingat isi surat yang mengundangnya untuk membahas sesuatu terkait dirinya dan Cordelia Chase. Karena terlalu gugup, ia bahkan tidak ingat perjalanan menuju tempat itu. Dalam pikirannya hanya terlintas ucapan Cordelia Chase tentang ayahnya. Berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Mungkin Yuda Bayal akan diminta penjelasan soal kejadian di Taman Bunga atau pertemuan rahasia di gereja. Kepalanya terasa penuh, dipenuhi berbagai skenario. Di tengah kebingungan itu, suara Maya memanggilnya untuk segera menemui sang Count. Ia mencoba menenangkan Yuda Bayal, mengatakan tidak ada alasan untuk takut karena hubungan mereka telah disetujui kedua keluarga. Dengan suara sedikit gemetar, Maya menambahkan bahwa penyimpangan kecil seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, Arthur Chase kelak akan menjadi mertua Yuda Bayal. Mendengar itu, Yuda Bayal berusaha menenangkan diri. Pertemuan antara calon menantu dan mertua memang hal biasa. Namun, pikiran bahwa tempat ini akan menjadi bagian dari keluarganya justru membuat rasa takut kembali muncul. Yuda Bayal mencoba menyusun kata-kata, tetapi semuanya menghilang begitu saja. Saat namanya dipanggil, ia tersentak dan menoleh. Dahlia berdiri di sana, menyambutnya dengan senyum hangat. Kehadirannya sedikit menenangkan hati Yuda Bayal. Namun, rasa tenang itu hanya sesaat. Ketika Dahlia mengajaknya menemui Arthur Chase, ia kembali merasa ingin menghilang dari tempat itu. Ia juga terkejut saat mengetahui Cordelia Chase belum mengetahui pemanggilan ini. Tanpa sempat menyusun rencana, ia sudah berada di depan ruang kerja Arthur Chase. Dahlia mengetuk pintu, memberitahu bahwa ia telah membawa tamu, lalu pergi meninggalkannya. Mengumpulkan sisa keberanian, Yuda Bayal membuka pintu dan melangkah masuk dengan ragu. Sementara itu, cuaca mulai mendingin dan jumlah monster di hutan meningkat drastis. Kakak Yuda Bayal, Gal Bayal, yang sedang dalam ekspedisi bersama ayah mereka, menyadari adanya kejanggalan. Jumlah monster yang muncul jauh di luar batas normal. Ia berharap pemukiman di sekitar tetap aman. Alex Bayal, sang ayah, memahami situasi itu sepenuhnya. Itulah alasan mereka melakukan ekspedisi, dan mereka tidak akan kembali
sebelum ancaman tersebut diselesaikan. Gale Bayal sepenuhnya setuju bahwa keluarga Bayal termasuk dalam 10 pendekar pedang terkuat. Saat itu, sang Count tengah membaca surat yang baru saja tiba dari Victor. Isi surat tersebut membahas kondisi Yuda Bayal yang kini jauh lebih sehat dan tampaknya segera bisa mulai mempelajari seni bela diri. Ketika mengetahui bahwa Yuda telah memperoleh Sons Necklace, Gale Bayal sangat terkejut sekaligus kagum pada adiknya. Ia yakin Arthur Chase juga akan tertarik pada hal itu, mengingat betapa sensitifnya pria tersebut terhadap hal semacam itu. Gale Bayal ingin segera kembali, bahkan mengusulkan mengakhiri waktu istirahat. Namun Alex Bayal menolak, tidak ingin pasukannya kelelahan. Meski begitu, Gale Bayal tetap berharap bisa segera melihat adiknya dalam kondisi sehat. Ia menatap langit, bertanya dalam hati apakah Yuda Bayal baik-baik saja, berharap segera mendapat jawabannya. Di sisi lain, pertemuan antara Arthur Chase dan Yuda Bayal jauh dari kata nyaman. Udara dipenuhi ketegangan, seolah semua manfaat dari Sons Necklace menghilang begitu saja. Tubuh Yuda Bayal terasa kaku, tangan dan kakinya dingin, perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya. Sensasi itu mengingatkannya pada momen saat berhadapan dengan kekuatan besar di masa lalu. Arthur Chase duduk tenang sambil menikmati teh, sementara Yuda Bayal mengamatinya dengan saksama. Ia dikenal sebagai Crimson Tempest, salah satu battle mage terkuat di kerajaan Ceylon, bahkan setara dengan ayahnya, Alex Bayal. Dalam alur cerita asli, Yuda Bayal tidak pernah bertemu Arthur Chase. Penyakit membuat hubungannya dengan Cordelia Chase menjauh, hingga akhirnya pertunangan mereka berakhir saat Cordelia Chase menghilang dalam serangan Demon Hand. Namun kini, alur cerita itu telah berubah. Yuda Bayal menatap cangkir teh di tangannya, hanya menyentuhnya pelan. Ia sadar situasi saat ini adalah perubahan besar dalam skenario utama. Sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Saat akhirnya Yuda Bayal meneguk teh tersebut, ia hampir menjatuhkannya, karena rasanya sangat manis, terasa tidak biasa, seolah disengaja. Arthur Chase menatapnya tajam. Ia ingin mendengar langsung beberapa kejadian dari Yuda Bayal sendiri. Permintaan itu justru membuat Yuda Bayal semakin tegang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, semakin menekan suasana. Yuda Bayal mulai berkeringat, bingung, harus berkata apa. Ia bahkan sempat berpikir untuk berlutut dan meminta maaf atas semuanya. Namun Arthur Chase memandangnya dengan cara berbeda. Ia merasa Yuda Bayal telah mendapatkan kesempatan besar dalam hidupnya. Awalnya Yuda Bayal tidak mengerti maksudnya. Namun ia segera teringat Sons Necklace. Yuda Bayal mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja. Tatapan Arthur Chase langsung berubah saat melihatnya. Saat mengambil Sons Necklace itu, Arthur Chase merasakan energi yang terus mengalir darinya. Sebagai seorang mage, benda itu jelas sangat menarik perhatiannya. Yuda Bayal sempat berpikir bahwa sang Count mungkin lupa tujuan awal memanggilnya. Namun Arthur Chase menjelaskan bahwa dengan pelepasan energi sebesar itu, metode lain akan menjadi tidak efektif. Ucapan itu membuat Yuda Bayal sedikit terkejut. Kemudian Arthur Chase meletakkan sebuah kotak kecil di hadapannya, berniat memberikannya. Yuda Bayal memeriksa kotak itu. Tidak ada yang terlihat istimewa, membuatnya semakin penasaran. Arthur Chase hanya menyebutnya sebagai sesuatu yang sepele, yang justru semakin memancing rasa ingin tahu. Dengan ragu, Yuda Bayal membuka kotak tersebut. Cahaya terang langsung menyilaukan matanya. Di dalamnya terdapat sebuah pil yang memancarkan energi yang sangat pekat, salah satu cara untuk menyembuhkan kondisinya. Menyebut benda itu sebagai hal sepele jelas berlebihan. Yuda Bayal terdiam, terkejut dengan nilai hadiah tersebut. Setelah menenangkan diri, Yuda Bayal mengucapkan terima kasih dengan sikap tertahan. Namun tiba-tiba ekspresi Arthur Chase berubah. Tatapannya menurun, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lalu pertanyaan tak terduga muncul. Arthur Chase ingin memastikan apakah benar Cordelia Chase memeluk Yuda Bayal saat mereka melompat dari tebing. Mendengar itu, Yuda Bayal langsung merasa canggung. Ia hanya mengangguk pelan, memilih tidak menambahkan fakta bahwa Yuda juga sempat digendong di punggung Cordelia. Arthur Chase tampak menghargai kejujurannya. Namun emosi yang ia tahan sebelumnya akhirnya mulai terlihat di wajahnya. Yuda Bayal menerima ucapan itu tanpa membantah. Ia tahu perkataan Arthur Chase ada benarnya, jadi ia hanya menunggu kelanjutan dengan sikap patuh. Tanpa banyak basa-basi, Arthur Chase kemudian menyodorkan sebuah kotak biru berhiaskan pita merah. Di dalamnya terdapat buah beri yang mampu meningkatkan kekuatan. Ia menjelaskan bahwa banyak mage lemah, bahkan kesulitan mengangkat staf mereka sendiri, dan Yuda Bayal tidak boleh menjadi seperti itu, maka ia harus memakan buah tersebut. Saat itu, pikiran Yuda Bayal bekerja keras, mengingat di fase mana item ini muncul dalam game. Hanya ada satu kemungkinan.
tapi terasa terlalu tidak masuk akal. Namun begitu kotak itu dibuka, dugaannya terbukti benar. Ia kembali terkejut, itu adalah Berry of Strength. Buah peningkat kekuatan seperti ini bahkan jarang terlihat di fase awal permainan. Karena pil dan buah itu memiliki rasa sangat pahit, Arthur Chase menyarankan agar Yudhabayel menelannya dengan teh yang sangat manis. Saat itulah Yudhabayel memahami alasan rasa teh tadi. Bukan kebetulan, melainkan bentuk perhatian yang kaku namun tulus. Sementara itu, di kediaman keluarga, suasana tenang menyelimuti ruangan. Cordelia Chase terbaring di atas ranjang empuk, perlahan terbangun oleh sinar matahari yang menembus jendela. Cahaya itu menyentuh wajahnya dengan lembut, meski udara yang agak pengap sedikit mengganggu kenyamanannya. Kembali ke ruangan, rasa tegang Yudhabayel perlahan memudar. Melihat sikap Arthur Chase yang tidak berubah, ia mulai merasakan kehangatan aneh terhadap pria itu. Mungkin Arthur Chase memang menyukainya, atau mungkin hanya Yudhabayel yang merasa begitu. Namun perhatian Arthur Chase ternyata tidak tertuju pada Sun's necklace yang ditutupi tangan Yudhabayel, melainkan pada jarinya. Tepatnya pada cincin perak berukir dengan batu rubi yang selalu ia kenakan. Cincin itu adalah simbol pertunangan antara dirinya dan Cordelia Chase. Pertunangan tersebut terjadi karena kesepakatan kedua keluarga, tanpa melibatkan persetujuan mereka. Hubungan mereka pun terasa canggung, namun sebagai bangsawan, mereka harus menjaga citra sebagai pasangan. Karena itu, cincin diberikan sebagai simbol resmi. Tiba-tiba Arthur Chase menghela napas panjang, lalu dengan nada dingin meminta Yudhabayel membuang cincin itu. Yudhabayel terpaku. Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Tubuhnya merinding, keringat dingin mengalir di punggungnya. Perubahan seperti ini tidak pernah ada dalam alur cerita game. Ia mencoba memahami alasan di balik permintaan itu. Setelah berpikir sejenak, Yudhabayel menyadari bahwa hanya dirinya yang mengenakan cincin tersebut. Cordelia Chase sendiri tidak pernah benar-benar memakainya. Arthur Chase kemudian menjelaskan bahwa cincin Cordelia Chase sudah lama hilang, sehingga ia berniat membuat yang baru. Itulah sebabnya ia meminta Yudhabayel menyingkirkan yang lama. Yudhabayel menahan tawa. Ia tahu cincin itu bukan hilang, melainkan dibuang saat Cordelia Chase mengetahui pertunangan mereka. Sebelumnya, ia sempat tegang, karena mengira pertunangan akan dibatalkan. Namun kini ia merasa lega. Yudhabayel juga menyadari bahwa Arthur Chase adalah tipe orang yang sulit mengekspresikan perasaan. Sifat itu tampaknya menurun pada Cordelia Chase. Kemudian Arthur Chase menyinggung rencana Yudhabayel untuk menghadiri acara sosial bersama Cordelia Chase. Yudhabayel langsung menyetujuinya. Yudhabayel hampir saja memanggilnya ayah mertua, namun menghentikan diri ketika melihat ekspresi bingung di wajah pria itu. Berpura-pura tidak mendengar, Arthur Chase berdeham dan menatap keluar jendela. Ia tampak ragu apakah Yudhabayel mampu menempuh perjalanan panjang dengan kondisi tubuhnya yang masih lemah. Mengira akan diberi lebih banyak bantuan, Yudhabayel menunduk dan berterima kasih. Seperti dugaannya, Arthur Chase memberinya berbagai item tambahan yang bisa membantu, lalu mempersilahkannya pulang. Saat keluar, Yudhabayel kembali membungkuk. Reaksi itu justru membuat Arthur Chase terlihat canggung hingga ia memalingkan wajah dengan dengusan pelan. Perut Yudhabayel kini terasa penuh setelah mengonsumsi berbagai hal bergizi. Energi mengalir deras di tubuhnya, meski sensasinya hampir membuatnya merasa terlalu kenyang. Tiba-tiba Cordelia Chase muncul di hadapannya, terkejut melihat kondisinya. Di belakangnya berdiri Dahlia dan Maya. Yudhabayel merasa lega akhirnya melihatnya, namun Cordelia Chase langsung memarahinya karena datang tanpa memberitahu sebelumnya. Cordelia Chase merasa ayahnya tidak akan memanggil Yudhabayel tanpa alasan khusus yang benar-benar penting. Ia khawatir Arthur Chase akan memarahi Yudhabayel, atau bahkan lebih buruk lagi, meminta pembatalan pertunangan dengan berpura-pura, bersikap sebagai seorang bangsawan yang menjunjung tinggi etika. Yudhabayel tiba-tiba terbatuk kecil dengan sikap percaya diri, menarik perhatian Cordelia yang ada di dekatnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memeriksa Chase Mansion dan sepanjang perjalanan menuju tempat ini, ia merasa taman di sana benar-benar tidak ada tandingannya. Mendengar itu, Cordelia Chase langsung merasa kesal dengan sikap Yudhabayel yang terlalu santai. Namun Yudhabayel hanya tersenyum kecil, lalu menatap Cordelia Chase yang tampak bingung sekaligus marah, sambil memasang ekspresi polos seolah tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian Yudhabayel menawarkan untuk mengatur jalan santai yang romantis, agar Cordelia Chase bisa menunjukkan lebih detail keindahan taman tersebut kepadanya. Selama perjalanan itu berlangsung,
Cordelia Chase akhirnya mengetahui bahwa Arthur Chase telah memberikan banyak hal kepada Yuda Bayal. Arthur Chase ingin Yuda Bayal menjadi lebih kuat, sampai mampu menggendong orang yang ia cintai dengan mudah. Ia juga sudah mengetahui kejadian pelarian mereka di antara taman bunga tersebut. Setelah mendengar hal itu, Cordelia Chase langsung menunjukkan sikap bahwa ia bisa berjalan sendiri tanpa perlu bantuan siapapun. Ketika ia mengetahui bahwa Arthur Chase hanya memanggil Yuda Bayal karena hal seperti itu saja, ia menghela napas lega. Cordelia merasa bahwa ayahnya tidak perlu khawatir berlebihan terhadap hal-hal kecil seperti ini. Memang itu hanya masalah sepele. Cordelia Chase pun mendengus kecil dengan sikap tegas, mirip seperti Arthur Chase yang langsung disadari oleh Yuda Bayal. Cordelia Chase merasa senang melihat Yuda Bayal yang terlalu banyak makan sampai perutnya membuncit, karena sekarang ia jadi memahami bagaimana rasanya ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi potion. Tiba-tiba, Cordelia Chase terdiam di tempat. Ia memperhatikan Yuda Bayal dengan lebih seksama, lalu tanpa sadar tersenyum kecil. Lingkar hitam di bawah mata Yuda Bayal sudah menghilang, yang berarti penyakit Nainean Severed Meridians mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Cordelia Chase teringat bagaimana Yuda Bayal sebelumnya selalu terlihat murung dengan lingkar hitam itu. Sementara itu, Yuda Bayal sendiri tidak mengerti kenapa Cordelia Chase memperhatikan hal-hal seperti itu. Yuda Bayal kemudian menggaruk kepalanya sambil mengingat bahwa ayahnya akan kembali dalam waktu 10 hari. Cordelia Chase menjadi sangat bersemangat mendengar hal itu, karena ia sudah siap untuk mulai belajar seni bela diri dari Alex Bayal. Hal ini berarti Yuda Bayal bisa mulai mempersiapkan diri untuk ujian sebelum akhirnya meninggalkan mansion tersebut. Cordelia Chase memahami bahwa semua ini adalah bagian penting untuk memulai alur cerita utama Yuda Bayal. Banyak pemain mengabaikan Yuda karena awal permainannya yang lambat dan penuh hukuman fisik yang berat. Cordelia juga bukan karakter yang populer karena cerita yang gelap serta tingkat kesulitan yang sangat tinggi.